Selamat datang di sesi pendalaman kita. Coba deh, bayangkan sejenak. Anda diminta memimpin sebuah masyarakat yang, ya bisa dibilang sedang di titik nol. Titik nol ya? Betul. Masa lalunya itu penuh luka, aib, kehancuran, sementara masa depannya benar-benar kosong. Kira-kira keputusan apa yang Anda ambil? Sulit sekali itu. Sulit kan? Gimana caranya membangun kembali bukan cuma gedung, tapi juga martabat dan kepercayaan? Nah, hari ini kita akan membongkar materi dari sebuah buku yang luar biasa. Buku ini menyoroti 6 pemimpin yang membentuk dunia pasca Perang Dunia Kedua. Ada Adenauer, De Gaulle, Betul, Adenauer dari Jerman, De Gaulle dari Prancis, lalu ada Nixon, Sadat, Lee Kuan Yew, dan Thatcher. Nah, misi kita adalah untuk memahami kerangka kepemimpinan yang ditawarkan buku ini. dan kita akan lihat kerangka itu beraksi langsung. Tepat. Kita akan lihat melalui salah satu studi kasus yang paling fundamental dan dramatis, Konrad Adenauer. Pria yang punya tugas mustahil membangun kembali Jerman dari puing-puing Nazi. Yuk kita gali lebih dalam. Tepat sekali, fokus kita di sini bukan sekedar biografi ya, tapi lebih ke bagaimana karakter seorang pemimpin itu bertemu dengan keadaan yang super ekstrim untuk menempa sejarah. Oke. Buku ini membagi pemimpin jadi 2 arketipe besar. Yang pertama itu ada negarawan atau statesman. Negarawan. Iya, mereka ini orang-orang yang pragmatis, bekerja mengikuti alur sejarah yang ada, dan berusaha memanipulasi keadaan supaya menguntungkan mereka. Mereka itu membangun di atas fondasi yang sudah ada, betapapun rusaknya. Oke, jadi mereka ini semacam fixer ya, memperbaiki yang sudah ada. Tepat, fixer itu istilah yang bagus. Mereka nggak merombak total. Nah, yang kedua, ini yang merombak total, tipe nabi atau prophet. Wah, nabi. Mereka ini visioner yang radikal. Mereka nggak mau memperbaiki fondasi, maunya dihancurkan sekalian dan bangun sesuatu yang baru dari kanvas kosong. Wow. Mereka ingin menulis ulang masa lalu dan menciptakan takdir baru. Nah, lensa negarawan versus nabi inilah yang akan kita pakai untuk memahami pilihan-pilihan sulit yang dihadapi Adenauer. Menarik sekali, negarawan yang memperbaiki, nabi yang merombak total. Oke. Sebelum kita fokus ke Adenauer, mungkin kita perlu melukiskan dulu kanvasnya ya. Latar belakangnya ya. Betul. Seberapa hancur sebetulnya dunia yang harus dihadapi oleh para pemimpin ini? Soalnya kan kita sering dengar dunia pasca perang, tapi mungkin nggak benar-benar membayangkan skalanya. Skalanya itu hampir tak terbayangkan. Penulis buku ini bahkan menyebut periode 1914 sampai 1945 itu sebagai perang 30 tahun kedua. 3 dekade perang. 3 dekade di mana Eropa yang sebelumnya merasa sebagai pusat peradaban dunia secara sistematis menghancurkan dirinya sendiri. Perang Dunia I saja sudah mengerikan loh. Hampir 10 juta tentara dan 7 juta warga sipil tewas. Satu generasi hilang begitu saja. Betul, 1 generasi hilang di parit-parit berlumpur. Dan itu baru babak pertama. Baru pemanasan ya. Tepat. Setelah itu, keadaannya nggak membaik. Demokrasi yang rapuh di banyak negara runtuh. Digantikan oleh totalitarianisme, fasisme di Italia, nazisme di Jerman, komunisme di Rusia. Lalu puncaknya. Lalu datang puncaknya, Perang Dunia II, yang menewaskan sedikitnya 60 juta jiwa. Kota-kota itu rata dengan tanah. Jadi, yang diwarisi oleh Adenauer dan kawan-kawan itu bukan cuma krisis ekonomi, tapi kelaparan massal, kehancuran infrastruktur total, dan yang paling parah, Krisis moral. sebuah krisis moral yang sangat mendalam. Khusus untuk Jerman, negara itu bukan cuma kalah perang, tapi legitimasinya sebagai bangsa itu nyaris musnah akibat kebrutalan rezim Hitler. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat relevan. Di tengah kehancuran total itu, muncullah Konrad Adenauer. Tugasnya, seperti yang Anda bilang tadi, hampir mustahil, mengembalikan martabat Jerman. Siapa sebenarnya orang ini? Karena dia bukan tokoh muda yang karismatik kan? Sama sekali bukan. Dan ini yang membuatnya semakin menarik. Adenauer itu usianya sudah 73 tahun waktu jadi kansler pertama Jerman Barat tahun 1949. 73 tahun? Iya. Dia lahir tahun 1876, jadi dia sudah menyaksikan semuanya. Kekaisaran Jerman, Republik Weimar yang kacau, lalu kediktatoran Hitler. Dia seorang Katolik taat dari Cologne, seorang anti-Nazi yang vokal. Oh, jadi dia punya rekam jejak yang bersih ya? Sangat bersih. Sampai dicopot dari jabatannya sebagai wali kota dan bahkan sempat dipenjara oleh Gestapo, jadi kredibilitas moralnya ada.
Tapi strateginya untuk Jerman, nah itu yang benar-benar di luar dugaan. Penulis menyebutnya strategi kerendahan hati. Strategy of humility. Strategi kerendahan hati. Ini menarik karena biasanya kan politisi di negara yang kalah perang justru akan membangkitkan nasionalisme ya kan? Iya. Menyalahkan pihak luar, janji mengembalikan kejayaan. Betul. Kenapa dia memilih jalan sebaliknya? Karena dia seorang negarawan yang sangat-sangat realis. Dia tahu Jerman itu tidak punya posisi tawar sama sekali. Nol. Oke. Menuntut atau membangkitkan dendam itu cuma akan membuat Jerman semakin terisolasi dan hancur. Jadi dia memilih jalur yang berlawanan. Strateginya punya beberapa pilar. Pertama, secara terbuka dan jujur mengakui kejahatan tak terhingga yang dilakukan rejim Nazi. Langkah yang berani. Sangat berani. Kedua, menerima konsekuensi kekalahan, termasuk pembagian negaranya menjadi zona pendudukan sekutu. Tunggu sebentar. Mengakui kejahatan dan menerima hukuman, bukankah itu langkah yang sangat tidak populer di dalam negeri? Pasti banyak yang menentang kan? Tentu saja, banyak sekali. Banyak orang Jerman saat itu ingin melupakan masa lalu dan merasa sebagai korban juga. Tapi Adenauer bersikeras. Kenapa? Dia tahu pemulihan hanya bisa dimulai dari pengakuan. Pilar ketiga adalah secara proaktif membangun kembali kepercayaan para pemenang perang, terutama Amerika dan ini yang paling sulit, musuh bebuyutannya, Prancis. Wow. Dan pilar keempat, yang paling visioner, adalah meleburkan kedaulatan Jerman ke dalam sebuah federasi Eropa yang baru. Di situ, Jerman bisa jadi mitra yang setara, bukan lagi ancaman. Tujuannya menjadikan Jerman negara normal, meskipun dengan beban sejarah yang selamanya akan abnormal. Ini kontras sekali ya dengan pemimpin lain di situasi serupa. Saya jadi teringat De Gaulle di Prancis, yang juga dibahas di buku ini. Oh ya. Prancis kan juga hancur dan kehilangan martabat. Tapi pendekatan De Gaulle sangat berbeda. Kontras yang sempurna. De Gaulle itu menggunakan apa yang disebut strategi kehendak atau strategy of will. Dia menegaskan kembali keagungan, kemandirian, dan kekuatan Prancis. Proyeksi kekuatan ya? Betul. Dia menarik Prancis keluar dari komando militer NATO, mengembangkan senjata nuklir sendiri. Dia memproyeksikan kekuatan. Adenauer melakukan hal yang sebaliknya. Dia memproyeksikan penyesalan dan keinginan untuk berintegrasi. Dan keduanya berhasil. Keduanya berhasil karena mereka mendiagnosis kondisi masyarakat mereka dengan sangat tepat. Strategi De Gaulle di Jerman pasca perang akan jadi bencana, dan strategi Adenauer di Prancis mungkin akan dianggap pengkhianatan. Oke, jadi konteks adalah segalanya. Kembali ke Adenauer. Buku ini punya satu anekdot yang menurut saya luar biasa simbolis soal strategi kerendahan hatinya ini. Soal karpet merah di upacara pelantikannya. Bisa Anda ceritakan? Ya, itu momen yang sangat kuat. Jadi pada upacara pelantikannya sebagai kansler tahun 1949, protokolnya itu sangat jelas. Para komisaris tinggi sekutu, perwakilan Amerika, Inggris, dan Prancis yang secara de facto menguasai Jerman, mereka berdiri di atas karpet merah. Oke. Sementara Adenauer, sebagai pemimpin negara yang kalah, ditempatkan di luar karpet itu. Sebuah simbol visual yang jelas tentang siapa pemenang dan siapa yang kalah. Sebuah gestur penghinaan yang disengaja. Tepat. Tapi apa yang dilakukan Adenauer? Dengan tenang dan sengaja, dia melanggar protokol. Dia melangkah maju dari tempatnya dan ikut berdiri di atas karpet merah bersama mereka. Wow. Tindakan yang sangat diperhitungkan. Di satu sisi, dia menunjukkan rasa hormat pada otoritas sekutu dengan hadir. Tapi dengan satu langkah itu, dia mengirim sinyal yang sangat kuat. Apa sinyalnya? Sinyalnya, kami menerima konsekuensi masa lalu, tapi kami tidak akan selamanya menjadi pihak yang bersalah. Kami adalah calon mitra yang setara. Sebuah pemberontakan yang sangat halus ya. Apakah langkah-langkah berani seperti ini langsung diterima atau justru awalnya menimbulkan kecurigaan? Awalnya pasti ada kecurigaan, tapi Adenauer membuktikannya dengan tindakan nyata. Salah satu pilar strateginya yang paling sulit dan krusial adalah soal reparasi kepada orang-orang Yahudi dan negara Israel yang baru lahir. Ini isu yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Secara moral, itu hal yang benar untuk dilakukan. Tapi secara politik di dalam negeri, itu sangat berbahaya. Ekonomi Jerman hancur, dan banyak yang berpendapat, loh, kenapa kita harus membayar untuk kejahatan Hitler? Lalu bagaimana dia meyakinkan parlemen dan rakyatnya? Dia menggunakan otoritas moralnya. Pada tahun 1951, dia berdiri di hadapan Bundestag,
parlemen Jerman dan menyampaikan pidato yang bersejarah. Dia bilang, kejahatan yang tak terkata-kata telah dilakukan atas nama rakyat Jerman, dan ini membutuhkan reparasi moral serta material. To the point sekali. Betul, dia nggak cari-cari alasan. Dia mendorong undang-undang restitusi yang mengalokasikan miliaran mark untuk para penyintas Holocaust dan Israel. Langkah ini, lebih dari apapun, mulai memulihkan posisi moral Jerman di mata dunia. Sambil memulihkan moral, dia juga secara simultan mengikatkan nasib Jerman dengan tetangganya. Disinilah rencana Schuman masuk kan? Cikal bakal Uni Eropa. Tepat sekali. Ketika Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, pada tahun 1950, mengusulkan ide yang saat itu sangat radikal. Radikal sekali ya. Sangat radikal. Menggabungkan produksi batu bara dan baja Prancis dan Jerman di bawah satu otoritas bersama. Banyak yang skeptis. Jelas, batu bara dan baja itu kan mesin perang. Betul, menyerahkan kontrol atas industri itu hal yang tak terpikirkan. Tapi Adenauer, dia langsung melihat ini sebagai peluang emas. Dia tidak melihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan Jerman. Justru sebaliknya. Dia paham bahwa satu-satunya cara bagi Jerman untuk mendapatkan kembali kedaulatannya adalah dengan menyerahkan sebagian dari kedaulatan itu ke dalam struktur Eropa yang lebih besar. Oke. Dia melihat ini bukan sebagai langkah ekonomi, tapi sebuah keharusan politik. Seperti kata Schuman sendiri, tujuannya adalah membuat perang antara Prancis dan Jerman tidak hanya tak terpikirkan, tetapi juga mustahil secara materi. Dan bagi Adenauer, ini adalah jalan keluar dari penjara sejarah Jerman. Ini adalah cara untuk membuktikan bahwa Jerman yang baru bukanlah ancaman, melainkan mitra yang bisa diandalkan. tentu saja semua ini terjadi di bawah bayang-bayang Perang Dingin. Ancaman Uni Soviet pasti menjadi kekhawatiran utamanya. Oh, itu sumber kecemasan terbesarnya. Bagaimana dia menavigasi hubungan dengan Amerika Serikat yang jadi pelindung Eropa Barat? Dia sangat pro-Atlantik dan melihat aliansi dengan AS sebagai jaminan keamanan mutlak bagi Jerman Barat. Tapi, dia juga seorang realis yang skeptis. Skeptis bagaimana? Dia tidak pernah 100% percaya bahwa Amerika akan mengorbankan kotanya sendiri untuk melindungi Berlin atau Bonn. Sumber ini menceritakan bagaimana dia sering menguji para pejabat Amerika dengan pertanyaan-pertanyaan hipotetis yang sangat tajam. Pertanyaan seperti apa misalnya? Misalnya dia akan bertanya ke seorang diplomat Amerika, apakah seorang presiden AS akan mengambil resiko perang nuklir dan kehancuran New York untuk menyelamatkan Hamburg di bulan-bulan terakhir masa jabatannya? Wow. Atau, bagaimana setelah bom hidrogen pertama meledak di atas Chicago? Apakah Anda masih akan membalas untuk kami? Ini bukan basa-basi. Ini datang dari pemahaman mendalam tentang taruhan yang ada. Dia khawatir dalam krisis sesungguhnya, Amerika akan memprioritaskan keselamatannya sendiri. Jangka panjangnya terbukti benar, kan? Terbukti sangat akurat. Dia selalu percaya reunifikasi Jerman tidak akan terjadi melalui konfrontasi militer, tapi melalui dua hal, kekuatan dan persatuan aliansi Atlantik di luar, dan kerapuhan sistem Soviet dari dalam. Jadi dia sabar menunggu. Sangat sabar. Dia yakin kalau Barat tetap bersatu dan makmur, rezim komunis di Timur pada akhirnya akan runtuh karena kontradiksi internalnya sendiri. Dan persis itulah yang terjadi tahun 1989 ketika tembok Berlin runtuh. Luar biasa. Jerman bersatu kembali bukan sebagai penakluk yang agresif, tapi sebagai jangkar Eropa yang stabil dan demokratis, persis seperti yang dia bayangkan. Warisannya benar-benar luar biasa. Bagaimana buku ini menyimpulkan sosok Adenauer? Penulis menutup bab tentangnya dengan mengutip Angela Merkel, seorang kanselir Jerman yang juga memimpin di masa-masa sulit. Pada peringatan 50 tahun kematian Adenauer, Merkel memujinya karena telah memberi negara kita perspektif dan stabilitas setelah kengerian sosialisme nasional. Pujian yang pantas. Betul. Tapi mungkin kutipan yang paling kuat datang dari Adenauer sendiri. Ketika di akhir hidupnya ditanya bagaimana dia ingin dikenang, jawabannya sangat singkat, sederhana, dan merangkum seluruh etos kerjanya. Dia hanya berkata, Dia telah melakukan tugasnya. dia telah melakukan tugasnya. Sederhana tapi sangat dalam. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kita sudah melihat kerangka kepemimpinannya membedakan negarawan pragmatis dan nabi visioner. Dan kita lihat contohnya. Dan kita melihat contoh luar biasa dalam diri Adenauer, seorang negarawan ulung
Dia memilih kerendahan hati dan integrasi di saat orang lain mungkin memilih dendam dan nasionalisme. Yang menarik di sini adalah betapa gaya kepemimpinan Adenauer itu sangat pas dengan situasi putus asa yang dihadapi Jerman. Sangat spesifik. Benar. Gaya yang berbeda, seperti strategi kehendak de Gaulle yang tadi kita bahas, hampir pasti akan menjadi bencana total dalam konteks Jerman pasca perang. Ini membuktikan bahwa tidak ada satu formula kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Jadi kehebatannya di situ ya? Betul, kehebatan seorang pemimpin terletak pada kemampuannya mendiagnosis keadaan dengan akurat dan menerapkan strategi yang tepat untuk waktu dan tempatnya. Dan ini ada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan yang diangkat oleh penulis buku ini sendiri. Para pemimpin yang kita bahas ini, Adenauer, de Gaulle, dan lainnya, adalah produk dari budaya cetak. Maksudnya? Sebuah era di mana membaca buku secara mendalam, kesendirian untuk refleksi, dan berpikir jangka panjang adalah hal yang normal. Ingat, Adenauer menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pengasingan internal di bawah Hitler. Itu memberinya waktu yang sangat panjang untuk berpikir dan merenung. Betul sekali. Hari ini, para pemimpin kita beroperasi di era yang sangat berbeda, era media sosial. Yang didominasi kecepatan. Kecepatan, intensitas emosional, dan polarisasi. Platform-platform ini kan menuntut reaksi instan, bukan refleksi yang tenang, menuntut slogan yang menarik, bukan analisis yang bernuansa. Benar juga. Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh penulis itu sendiri, apakah kepemimpinan yang reflektif, sabar, dan berorientasi jangka panjang, seperti yang ditunjukkan oleh Adenauer, masih mungkin terjadi di dunia kita yang serba cepat saat ini?